Maududi. Jadi perkenalkan, nama saya Samsia. Saya Jusreni. Saya Mairida Fajrina. Nah, jadi kali ini kita akan berdiskusi tentang surat Al-Imran ayat 104 dan juga 110. Nah, kira-kira di dalam kandungan ayat tersebut itu ada apa sih isi kandungan surat tersebut? Nah, kita insya Allah akan mengkaji bareng tentang dua ayat tersebut. Ya. Jadi mari teman-teman ikuti kita mengkaji dan mengupas ayat surah Al-Imran 104 dan 110 ini. Mungkin saya aja sebagai pembaca ayat suci Al-Quran dan kedua temanku ini sebagai menerangkan isi kandungan ayat tersebut. Mungkin bisa kita mulai diskusinya teman-teman. Boleh. Ya, jadi dimulai dari pembacaan surah Al-Imran ayat 104 dulu kali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Nah teman-teman, mungkin ayat Al-Imran 104 ini yang akan dijelaskan oleh teman saya Kak Ansi isi kandungan ayat tersebut. Nah, jadi teman-teman, ayat yang udah dibacakan oleh teman kita semua yaitu Ajeng. Nah, jadi maknanya itu makna dari ayat Al-Imran surat Al-Imran ayat 104 yaitu ayat ini menekankan pentingnya komunitas atau sekelompok di antara umat Islam yang memiliki tanggung jawab untuk menyeru kepada kebajikan atau kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf, hal-hal yang baik dan diterima secara umum, serta mencegah dari yang munkar. Nah, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar adalah bagian dari usaha untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan bermoral. Nah, mereka yang melakukan tugas ini yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran disebut sebagai orang-orang yang beruntung. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan dan kebahagiaan sejati dalam pandangan Islam terkait erat dengan peran aktif dalam memperbaiki masyarakat. Nah, pada intinya ayat ini tuh kayak ayat ini mendorong umat Islam untuk proaktif dalam membangun dan memperbaiki masyarakat dengan menekankan pentingnya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Jadi ayat ini tuh kayak mengajak untuk kita semua gitu ya, untuk sekelompok orang gitu atau masyarakat untuk mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf ya, amal ma'ruf yaitu kebaikan, dan mencegah kepada keburukan atau hal-hal yang mungkar, kemungkaran, jadi seperti itu. Berarti dengan kata lain ini adalah ayat tentang kewajiban berdakwah ya buat umat Islam. Iya tentunya. Nah tentunya dalam berdakwah juga kita itu harus bisa mencontohkan gitu, mencontohkan yang baik, terus kayak mencegah kemungkaran-kemungkaran yang ada gitu, terutama di dalam sekelompok masyarakat yang paling penting. Terus di ayat ini juga kan ada keterangan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah maksudnya di sini orang-orang yang beruntung, jadi orang yang berdakwah itu dia orang-orang yang beruntung karena diselamatkan dari akhirat. Jadi dia akan masuk surga gitu, balasan orang yang berdakwah, terlindung dari api neraka dan siksa kubur. Pastinya kayak kalau misalkan ketika seseorang berdakwah itu pasti
yang kita sampaikan dan disampaikan lagi sama orang yang mendengarkan, nah itu mungkin akan menjadi amal yang kesambung kepada masyarakat juga. Jadi amal jariah ya buat kita. Kayaknya itu orang yang berdakwah itu tadi disebutnya apa? Orang yang berkarya ya, karena memang sebenarnya banyak sekali keberuntungan yang bisa didapatkan gitu. Nah, mungkin lanjut ke ayat 110 aja ya. Kita lanjut ke ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Mungkin akan dijelaskan oleh temanya. Inti dari surat Al-Imran ayat 110 ini dijelaskan sama seperti surat ayat sebelumnya 104, bahwa umat Islam itu diwajibkan untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Namun di ayat ini ada tambahan kepada yang ahlul kitab. Nah, ahlul kitab di sini maksudnya adalah kaum Nasrani dan Yahudi, bahwa mereka disuruh untuk lebih baik beriman kepada Allah, karena ya lebih baik seperti itu supaya mereka menjadi orang-orang yang beruntung gitu. Sedangkan pada saat itu mereka merupakan golongan yang fasik gitu, artinya tidak mau menuruti perintah dari Allah. Jadi lebih baik dijelaskan kita sebagai umat manusia itu tidak boleh seperti orang-orang ahlul kitab pada zaman saat itu. Jadi kita harus tetap berbuat kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidak boleh meniru dari sifat-sifat orang Yahudi dan Nasrani pada zaman saat itu. Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman diskusi kita pada siang hari ini. Jadi pada intinya ayat 110 dan 104 itu sama-sama mengajak pada kebaikan ya, Dan mencegahnya. dan mencegah kemungkaran. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, bisa di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Like, comment, and subscribe. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum